video kami kali ini, kami akan memaparkan pemahaman kami terhadap Pancasila sebagai etika yang telah dijelaskan oleh Bapak Yastika, yaitu dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya, Niko Mangyofi Julianti, nomor absen 18. Dan dengan saya, Niwayan Arsini, nomor absen 34. Untuk itu, mari ikuti video kami yuk. Let's go! Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Pancasila itu sebagai sistem etika. Nah, Pancasila itu memiliki berbagai macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, serta jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga syarat akan nilai. Adapun nilai yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang mana Pancasila secara normatif dijadikan sebagai acuan atas suatu tindakan, sedangkan Pancasila sebagai secara filosofis dijadikan sebagai kajian perspektif atas pengembangan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kemudian sebagai suatu nilai yang terpisah, nilai-nilai dalam Pancasila tersebut bersifat universal. Artinya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Dan sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang mana merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila. Nah, kemudian oleh karena itu, Pancasila yang awalnya sebagai konsensus politik sebagai dasar negara Indonesia kemudian berkembang menjadi konsensus moralitas yang mana digunakan sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih Pancasila sebagai etika dan moral itu sendiri. Jadi Pancasila dan etika itu sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kostum atau karakter. Kostum di sini artinya kebiasaan. Jadi didefinisikan sebagai etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk dengan ukuran untuk menilai dasar baik dan buruk itu didasarkan dari akal pikiran kita sendiri. Tentu kita sering mendengar istilah bahwa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Jadi, kalau disimpulkan, etika adalah tentang ilmu baik dan buruk dari suatu perbuatan atau keputusan. Sedangkan moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya menjadi lebih baik. Contohnya, moral ada aturan dan hukum agama, hukum adat, tradisi, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang akan beranggapan bahwasanya etika dan moral merupakan kata yang memiliki makna yang serupa meskipun maksud dan dari kata tersebut itu merujuk pada arah yang sama, yaitu mempelajari mengenai terkait mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi esensi dari kata istilah tersebut berbeda. Apa sih perbedaan antara moral dan etika itu? Perbedaan antara etika dan moral itu yaitu yang pertama, etika adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang baik buruknya sesuatu. Sedangkan moral adalah sebuah kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di etika, akal dan pikiran menjadi sumber yang paling mendasar dari etika. Sedangkan moral adalah sumber pertama yang menjadi paling mendasar dari moral. Jadi, si etika ini dibuat atas dasar pemikiran dan penilaian pribadi tentang sesuatu hal yang baik dan benar. Bahkan ada beberapa etika yang tidak wajib diikuti masyarakat. Contohnya etika table manner. Biasanya etika table manner ini digunakan oleh masyarakat kelas sosial ke atas. Sedangkan untuk masyarakat sosial ke bawah, etika terkait dengan table manner ini kurang begitu diperhatikan.
Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu etika tidak selalu diikuti dengan moral, sedangkan moral harus diikuti dengan etika. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya juga baik. Jadi pada dasarnya etika itu sebenarnya adalah ilmu tentang moral, tetapi sayangnya ilmu tidak selalu sejalan dengan perbuatan. Contohnya para koruptor. Para koruptor itu kan umumnya memiliki pendidikan yang tinggi, tapi nyatanya tetap saja melakukan tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwasannya orang yang beretika belum tentu juga bermoral. Perbedaan yang keempat yaitu dalam etika bersifat filosofis, karena tadi di definisi dari etika itu sendiri adalah ilmu yang terkait dengan filsafat. Sedangkan moral bersifat praktis, karena moral adalah kebiasaan yang mana muncul dalam kehidupan masyarakat. Oke, berbicara mengenai etika. Dalam kajian etika ada 3 teori atau aliran besar. Yang pertama adalah aliran etika deontologi, yang kedua adalah aliran etika teleologi, dan yang ketiga adalah aliran etika keutamaan. Di mana di setiap aliran etika tersebut memiliki sudut pandangnya tersendiri mengenai penilaiannya terhadap sesuatu. Apakah suatu tindakan itu baik atau buruk? Oke, kita lanjut saja ke yang pertama yaitu aliran etika deontologi, di mana aliran etika deontologi ini memandang bahwa sesuatu tindakan itu dikatakan baik apabila telah melaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Jadi, seseorang dikatakan baik apabila seseorang tersebut mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Kemudian, dalam aliran etika deontologi ini tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, entah itu baik atau buruk. Nah, kebaikan menurut di dalam aliran ini adalah ketika seseorang itu sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian ada tokoh yang bernama Immanuel Kant. Dia menolak bahwasanya akibat atau suatu tindakan itu dijadikan sebagai penilaian terhadap suatu tindakan, karena menurutnya akibat dari suatu tindakan itu bersifat tidak konsisten atas dasar untuk penilaian suatu tindakan. Nah, kemudian etika deontologi ini menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari pada motivasi dan kemauan dari diri sendiri. Nah, misalkan beri saja contoh sederhananya, yaitu seperti ada seorang mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan persembahyangan pada saat hari raya Galungan atau Kuningan karena mahasiswa tersebut sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Nah, maka mahasiswa tersebut dikatakan sebagai mahasiswa yang baik karena mahasiswa tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas kuliahnya. Yang kedua adalah etika teleologi. Berbeda dengan etika deontologi, aliran etika ini memandang bahwa suatu tindakan dikatakan baik apabila maksud dan tujuannya itu baik. Nah, misalkan contoh sederhananya yaitu seperti ada seorang anak yang membantu temannya untuk mencuri buah pisang di kebun tetangganya karena temannya tersebut merasa lapar. Nah, maka dari itu teman itu seorang anak itu dikatakan sebagai anak yang baik karena telah membantu temannya untuk mengambil buah pisang untuk mengatasi kelaparan yang dialami. Nah, kemudian aliran etika teleologi ini membantu kesulitan aliran etika deontologi, di mana ketika dihadapkan dalam situasi yang konkret, ketika dihadapkan pada satu atau dua kewajiban yang lebih yang saling bertentangan. Dalam keadaan seperti itu, etika teleologi harus mempertimbangkan akibat baiknya. Kemudian ada beberapa kewajiban yang mendapat toleransi untuk tidak dipenuhi. Nah, kemudian persoalan yang muncul adalah akibat yang baik itu menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain? Atas pernyataan ini, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aliran etika egoisme etis dan aliran etika utilitarianisme. Jadi yang pertama adalah aliran etika egoisme etis. Aliran etika ini memandang bahwa sesuatu perbuatan itu dikatakan baik apabila perbuatan tersebut dapat memberikan dampak yang baik pada dirinya sendiri, atau dengan kata yang lain, aliran ini berfokus pada kesenangan individu.
Nah, misalnya seperti contoh, ada seorang anak yang mencuri buah mangga di rumah tetangganya karena anak tersebut sangat ingin merasakan rasa buah mangga dari tetangganya itu. Dengan demikian, anak itu dikatakan anak yang baik karena sudah mampu membuat dirinya senang dengan mengambil buah mangga dari tetangganya tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme adalah aliran yang menilai bahwa buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan ini dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Dari aliran tersebut, seperti salah satu contohnya dosen atau guru, di mana mereka memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan nantinya bagi siswa maupun mahasiswa. Setelah aliran utilitarianisme, ada aliran keutamaan. Aliran etika keutamaan ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Di aliran etika keutamaan, orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Setelah aliran keutamaan, ada aliran Pancasila. Aliran etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, kepersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Pancasila sebagai persoalan bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, kondisi Indonesia sangatlah memprihatinkan, mulai dari krisis ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, pendidikan, dan lain-lain. Di mana krisis ini berhulu pada krisis moral, yang mana justru krisis ini bersumber dari badan-badan yang ada di negara Indonesia. Badan-badan tersebut seperti badan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, yang mana badan-badan inilah yang seharusnya mengemban amanat dari rakyat. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Jika krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Indikator kemajuan bangsa itu tidak cukup diukur dari hanya kepandaian warga negaranya saja, melainkan ada yang lebih mendasar, yaitu sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Oke, kita gunakan saja problem korupsi yang ada di Indonesia sebagai contohnya. Bagaimana kira-kira membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila? Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal yang ada di dalam masyarakat, di mana khususnya di perguruan tinggi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian, termasuk juga di dalamnya adalah pendidikan Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Di mana penanaman satu nilai saja tentunya tidaklah cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai yang ada di dalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan sebagai landasan moral dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian penanaman nilai dalam Pancasila tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan, yang paling efektif adalah melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah atau di bangku kuliah. Kemudian ada pendidikan non-formal di lingkungan masyarakat. Selain itu, peran media juga memiliki andil yang penting,
yaitu media harus memiliki visi dan misi yang mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju dan modern, tetapi tetap berkepribadian Indonesia. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang Pancasila sebagai etika yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kami akhiri video ini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Dadah, see you Semoga next time. bermanfaat.